Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai API Gateway Microservice. Sebelum itu, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Fatika Mawar, Stambuk F551 18157. Nah, API Gateway. API Gateway adalah gerbang dari beberapa API yang bertindak sebagai titik masuk tunggal untuk grup microservice yang ditentukan dan berfungsi sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan sebagainya. API Gateway ini merupakan pemrogramming yang berada di depan API yang menangani terjemahan protokol. Programming ini sangat berguna jika klien yang berhubungan dengan microservice menggunakan beberapa API yang berbeda. Nah, sedangkan microservice itu sendiri merupakan sebuah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API yang biasanya berbentuk REST API dan menggunakan protokol HTTP. Hal ini disebabkan karena klien biasanya hanya mengakses satu URL REST API, sedangkan microservice memiliki banyak service REST API. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita bisa menggunakan API Gateway. Nah, berikut ini merupakan contoh dari API Gateway Microservice. Nah, di dalam contoh ini terdapat beberapa komponen yang memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama ada database Redis yang berfungsi untuk menyimpan session. Yang kedua ada database Authentication yang berfungsi sebagai database untuk menyimpan data user, client, kredensial, dan lain-lain. Yang ketiga ada database Book yang berfungsi sebagai database untuk menyimpan data-data katalog buku. Yang keempat ada database Review, database untuk menyimpan data-data review dari sebuah buku. Yang kelima ada Service Book yang berfungsi sebagai REST API penyedia buku. Yang keenam ada Service Review REST API yang sebagai penyedia review buku. Dan yang terakhir ada API Gateway yang bertugas untuk memanajemen API. Nah, dalam arsitektur layanan mikro, setiap layanan mikro mengekspos sekumpulan atau biasanya titik akhir yang sangat halus. Fakta ini dapat mempengaruhi komunikasi klien ke layanan mikro seperti mengarahkan komunikasi klien ke layanan mikro. Artinya pendekatan yang memungkinkan adalah dengan menggunakan arsitektur komunikasi klien to microservice langsung. Nah, dalam pendekatan ini aplikasi klien bisa membuat permintaan langsung ke beberapa layanan mikro. Nah, ini adalah gambar direct client to microservice communication. Nah, yang kedua adalah penghentian SSL, intensif CPU, dan tugas parent lainnya ke Azure, yaitu arsitektur komunikasi klien ke layanan mikro langsung biasa cukup baik untuk aplikasi berbasis layanan mikro kecil, terutama jika aplikasi klien adalah aplikasi web sisi server seperti aplikasi ASP, .NET, MVC. Namun, saat Anda membangun aplikasi berbasis layanan mikro yang besar dan kompleks, misalnya saat menangani lusinan jenis layanan mikro, dan terutama saat aplikasi klien adalah aplikasi seluler jarak jauh atau aplikasi web SPA, pendekatan
pendekatan tersebut menghadapi beberapa masalah. Nah, yang ketiga ada mengapa mempertimbangkan API gateways daripada komunikasi langsung ke klien layanan mikro. Nah, dalam hal ini, arsitektur layanan mikro adalah aplikasi klien yang biasanya perlu menggunakan fungsional lebih dari satu layanan mikro. Nah, jika komunikasi tersebut dilakukan secara langsung, klien perlu menangani beberapa panggilan ke titik akhir layanan mikro. Terus, apa yang terjadi jika aplikasi perkembangan dan layanan mikro baru diperkenalkan atau layanan mikro yang ada diperbarui? Nah, jika aplikasi Anda memiliki banyak layanan mikro, menangani begitu banyak titik akhir dari aplikasi klien bisa menjadi mimpi buruk, karena aplikasi klien akan digabungkan dengan endpoint internal tersebut. Mengembangkan layanan mikro di masa mendatang dapat menyebabkan dampak yang lebih tinggi bagi aplikasi klien tersebut. Nah, bagaimana jika kita tidak memiliki API gateways? Terus aplikasi klien yang kita harus mengirimkan permintaan langsung ke layanan mikro dan akan menimbulkan masalah sebagai berikut. Di antaranya ada coupling, yang dimana tanpa pola API gateways, aplikasi klien digabungkan ke layanan mikro internal. Aplikasi klien perlu mengetahui bagaimana beberapa area aplikasi yang diuraikan dalam layanan mikro. Saat mengembangkan dan memfaktorkan ulang layanan mikro ke internal, tindakan tersebut mempengaruhi pemeliharaan karena menyebabkan perubahan yang merusak dan aplikasi klien karena referensi langsung ke layanan mikro internal dari aplikasi klien. Aplikasi klien perlu sering diperbaharui agar membuat solusi lebih baik untuk berkembang. Yang kedua adalah terlalu banyak perjalanan bolak-balik. Hal ini menyebabkan satu halaman atau layar di aplikasi klien mungkin memerlukan beberapa panggilan ke beberapa layanan. Pendekatan tersebut dapat menghasilkan beberapa perjalanan jaringan antar klien dan server, menambahkan latensi yang signifikan. Agregasi ditangani di tingkat menengah dapat meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna untuk aplikasi klien. Masalah yang ketiga adalah masalah keamanan. Tanpa gateway, semua layanan mikro harus terbuka ke dunia luar, membuat permukaan serangan lebih besar daripada jika menyembunyikan layanan mikro internal yang tidak langsung digunakan oleh aplikasi klien. Nah, semakin kecil permukaan serangan, maka semakin aman aplikasi kita. Lalu apa itu pola API gateway? Nah, saat kita merancang dan membangun aplikasi berbasis layanan mikro yang besar atau kompleks dengan beberapa aplikasi klien, pendekatan yang baik itu mempertimbangkan adalah API gateway. Pola ini adalah layanan yang menyediakan titik masuk tunggal untuk grup layanan mikro tertentu. Ini mirip dengan pola faset dari desain berorientasi objek, tetapi dalam kasus ini adalah bagian dari sistem terdistribusi. Pola API gateway terkadang juga dikenal sebagai BFF karena kita membuatnya sambil memikirkan kebutuhan aplikasi klien. Oleh karena itu, gateway API atau API gateway berada di antara aplikasi klien dan layanan mikro. Nah, ini bertindak sebagai proksi terbalik, merutekan permintaan dari klien ke layanan. Itu juga dapat menyediakan fitur lintasan sektoral lainnya seperti autentikasi